teman-teman semua, kita bertemu lagi di perkuliahan memahami pembangunan dalam perspektif sosiologi. Di video pembelajaran kali ini, kita akan coba membahas beberapa perspektif teoritis tentang sosiologi perubahan ekonomi atau sekarang yang dikenal dengan teman-teman dengan istilah mata kuliah memahami pembangunan dalam perspektif sosiologi. Di video kali ini, kita akan membahas 3 perspektif besar teori sosiologi perubahan ekonomi, yaitu ada teori modernisasi, teori ketergantungan dan keterbelakangan atau disebut juga dengan teori dependensia, dan teori sistem dunia. Namun di penggalan video kali ini, saya akan coba jelaskan tentang perspektif teori modernisasi. Beberapa aspek yang akan kita bahas dari teori modernisasi ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama akan dijelaskan mengenai sejarah lahirnya teori, kemudian bagaimana warisan-warisan teori yang membuat teori modernisasi ini muncul. Kemudian yang ketiga, bagaimana asumsi teoritis dari teori modernisasi. Setelah itu kita akan bahas penjelasan-penjelasan utamanya dan implikasi kebijakan. Nah, di bagian kedua kita akan coba membahas sebenarnya perspektif teori modernisasi ini sebagai sebuah perspektif studi yang termasuk golongan yang klasik seperti itu. Lalu kemudian kita akan membahas bagaimana kelebihan-kelebihan dari teori modernisasi dan juga sekaligus kritik-kritik teori yang dihasilkan terhadap teori modernisasi. Nah, di bagian terakhir nanti kita akan bahas mengenai jawaban atas kritik yang dilontarkan terhadap teori modernisasi dan hasil penelitian-penelitian dan teori baru yang muncul sebagai akibat dari kritik tersebut, sehingga nanti akan muncul sebuah teori modernisasi yang baru. Oke. Teori modernisasi sebenarnya muncul sebagai akibat dari pecahnya Perang Dunia Kedua yang terjadi pada waktu itu. Jadi singkat cerita, teori ini lahir pasca Perang Dunia Kedua dan pada waktu itu para pemenang perang, yaitu negara Amerika Serikat dan juga kita menyebutkannya sekarang Rusia atau Uni Soviet dulu gitu ya, itu menjadi 2 kekuatan ekonomi, politik, militer yang menguasai dunia pada waktu itu. Jadi Amerika Serikat sebagai sebuah kekuatan baru di kurun waktu 1940-an akhir gitu ya, itu membuat sebuah kebijakan bagaimana caranya agar negara-negara yang kalah perang, negara-negara yang waktu itu menjadi korban perang itu bisa dibangun kembali. Sehingga Amerika Serikat membuat sebuah kebijakan apa yang disebut dengan Marshall Plan, di mana tujuan mereka adalah membangun kembali Eropa Barat, ya, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, ya, untuk kembali ekonominya pulih, politiknya pulih, sistem demokrasinya juga pulih. Di satu sisi seperti itu, tapi di sisi lain ada pengaruh politik lain, kekuatan dari negara yang menang perang juga, yaitu apa? Uni Soviet. Ya, ketika Amerika Serikat punya catatan kebijakan yang disebut dengan Marshall Plan dengan ideologi kapitalisme di balik itu, di sisi lain Uni Soviet punya ideologi yang kurang lebih proyek pembangunannya sama dengan Marshall Plan, yaitu dengan menyebarkan gerakan komunisme yang dilakukan oleh Uni Soviet, terutama di belahan negara-negara yang ada di Eropa bagian timur, seperti ya termasuk Cina, Korea juga, ya kan, Polandia dan segala macam. Nah, penyebaran ideologi komunisme ini tentu saja berbeda gitu ya, strategi ideologis gitu ya dengan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, sehingga pada waktu itu negara yang ada di dunia pasca Perang Dunia Kedua itu terdiri dari 2 kekuatan besar dunia,
yaitu Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme di satu sisi, dengan Uni Soviet dengan ideologi komunismenya di sisi yang lain. Nah, padahal di sisi lain ada atau lahir negara-negara merdeka baru, baik itu di belahan benua Afrika, kemudian benua Asia, dan beberapa Amerika Latin gitu ya. Nah, kebanyakan proyek-proyek politik, proyek-proyek kebijakan, proyek-proyek militer, proyek-proyek demokrasi, proyek-proyek macam-macam yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Uni Soviet itu punya target di beberapa negara-negara yang baru merdeka. Ya, jadi mereka membutuhkan model-model pembangunan, model-model alternatif yang harus dijadikan. Apa sih rujukan pembangunan yang harus dimiliki oleh negara-negara baru ini? Bagaimana pembangunan ekonominya? Bagaimana pembangunan politiknya? Bagaimana pembangunan secara finansialnya? Bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Nah, dari situ akhirnya latar belakang sejarah inilah mulai muncul yang menjadi faktor penyebab atau faktor determinan adanya teori-teori modernisasi ke depan. Ya, nah lalu apa sih sebenarnya teori modernisasi itu sendiri? Jika dilihat berdasarkan warisan teori sebelumnya, perspektif teori modernisasi itu sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa teori atau perspektif yang sudah ada. Paling tidak kita bisa identifikasi menjadi dua, yaitu yang besar ya. Jadi ada warisan teori yang disebut dengan teori evolusi ala Darwinian, lalu kemudian teori fungsionalisme. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan warisan sejarah teori evolusi ini? Jadi teori evolusi ini menyumbangkan cukup besar bagi perkembangan teori modernisasi. Teori evolusi ini melihat bahwa yang namanya perubahan sosial itu searah dengan garis lurus. Arahnya jadi akan menjadi garis yang lurus, artinya memiliki kemajuan. Sehingga tujuan dari teori evolusi itu adalah masyarakat itu harus berkembang, ya kan, menjadi manusia modern. Jadi tujuan akhir dari perkembangan umat manusia itu adalah menjadi manusia modern yang nggak bisa dihindari. Jadi muncul dari sesuatu yang sifatnya terbelakang menjadi yang maju. Tadinya dulu primitif jadi modern, seperti itu. Jadi dan itu dianggap maju, nggak bisa mundur. Tujuannya seperti itu. Lalu ada juga warisan-warisan teori fungsionalisme yang cukup banyak. Misalnya teori yang diwariskan oleh Talcott Parsons, gitu, yang dia menganalogikan bahwa yang namanya masyarakat itu tidak ubahnya seperti bentuk organ tubuh manusia atau organ tubuh makhluk hidup, di mana organ tubuh makhluk hidup itu terdiri dari beberapa bagian, beberapa elemen yang berhubungan satu sama lain. Dan setiap elemen atau bagian itu punya fungsi yang jelas dan khas. Sehingga jika salah satu elemen bagiannya tidak berfungsi, maka masyarakat itu tidak berfungsi. Ya kan? Misalnya apa? Institusi ekonomi. Ketika pasar itu tidak ada di dalam masyarakat, maka dapat dijamin pasti masyarakat itu akan hancur. Karena hanya perekonomian pasarlah yang bisa membangkitkan kehidupan di dalam masyarakat, apapun bentuk pasarnya, dari mulai yang sederhana, modern, atau mungkin sekarang pasar bersifat digital. Nah, berikutnya adalah warisan teori fungsionalisme yang disampaikan oleh Niels Melzer tentang diferensiasi struktural. Jadi Melzer ini berpendapat bahwa yang namanya struktur masyarakat itu sebenarnya memiliki ketidakteraturan yang justru memiliki fungsi yang dibagi menjadi beberapa substruktur dari fungsi-fungsi tersebut. Jadi sebenarnya diferensiasi struktural ini mengatakan bahwa yang namanya fungsi dari sebuah masyarakat yang terdiri dari struktur-struktur itu juga menjalankan fungsi tersendiri sebagai fungsi kontrol. Dikatakan seperti itu. Lalu yang ketiga, ada teori fungsionalisme disampaikan oleh Rostow, atau terkenal dengan teori pertumbuhan ekonomi ya, dengan economic growth gitu kan. Jadi dia bilang bahwa masyarakat itu akan berkembang dari masyarakat yang sifatnya tradisional,
lalu kemudian berkembang menjadi prakondisi tinggal landas, lalu ada kematangan pertumbuhan, dan masyarakat konsumsi massa tinggi. Nah, yang terakhir ada juga teori dari James Coleman, ya, tentang pembangunan politik berkeadilan yang menjelaskan mengenai bagaimana diferensiasi politik yang terjadi di satu masyarakat, etos kerja masyarakat modern yang sangat menghargai waktu, efisien, efektif, ya, kemudian memiliki kapasitas yang cukup baik, gitu kan, sistem politik yang cukup canggih, gitu kan. Nah, beberapa warisan-warisan teori ini itulah yang membentuk perspektif dari teori modernisasi. Nah, berikutnya kita masuk dalam penjelasan utama mengenai asumsi teori modernisasi. Nah, dari beberapa warisan tadi ya, dari mulai warisan sejarah, kemudian warisan teori, ya kan, dari Perang Dunia Kedua, beberapa ahli-ahli teori sosial. Nah, akhirnya muncul apa yang disebut dengan perspektif modernisasi. Nah, apa sih asumsi dasar dari teori modernisasi ini? Paling tidak kita bisa identifikasi beberapa. Kita lihat bisa ada paling tidak 6. Pertama apa? Perspektif modernisasi itu sifatnya bertahap. Jadi, perkembangan, pembangunan, ya, kemajuan suatu masyarakat itu sifatnya pasti bertahap. Dari yang sederhana menjadi makin kompleks. Dari sesuatu yang sifatnya tradisional menjadi lebih modern. Ya, dari sesuatu yang tadinya tertinggal jadi lebih maju. Jadi setiap orang itu layaknya manusia yang tadi jadi anak-anak, nggak bisa berjalan, bisa berdiri, kita bisa berlari, kita bisa berkomunikasi, bisa berbahasa. Jadi semua proses teori modernisasi itu, pertama asumsinya adalah teori modernisasi itu sifatnya bertahap. Lalu yang kedua, terjadi apa yang disebut dengan homogenisasi. Artinya apa? Yang namanya teori modernisasi itu mengatakan bahwa perkembangan pembangunan, perkembangan sejarah umat manusia itu akhirnya akan mengalami sebuah proses homogenisasi. Artinya semua aspek kehidupan masyarakat itu pasti akan memiliki sebuah kemiripan yang sifatnya punya gejala yang sama. Misalnya, sekarang di era modern ini, di belahan dunia ini, semua ukuran-ukuran pembangunan itu menggunakan tolak ukur yang sama. Misalnya, dulu ada tolak ukur Human Development Index. Sekarang kita berkembang, kita kenal dengan Millennium Development Goals. Lalu kita kenal dengan Sustainable Development Goals. Gitu. Nah, perkembangan itu akhirnya semua punya tolak ukur sama untuk berkembang. Termasuk misalnya yang secara sederhana kita bisa jelaskan, contoh, apa sih mempersatukan masyarakat di muka bumi ini? Yaitu bahasa. Sehingga kita punya bahasa Inggris yang digunakan sebagai bahasa lingua franca untuk semua etnik, agama, dan segala macam yang ada di muka bumi ini. Seperti itu. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, ciri atau asumsinya adalah terjadi apa yang disebut dengan Eropanisasi dan Amerikanisasi. Artinya apa? Nah, ini mungkin bisa dikatakan sebuah asumsi yang barangkali turut memengaruhi perkembangan teori modernisasi. Jadi, teori modernisasi ini ternyata karena banyak dikembangkan oleh orang-orang di Eropa dan juga Amerika, sehingga apa? Tolak ukur perkembangan, tolak ukur kemajuan, tolak ukur modernisasi itu adalah tolak ukur kehidupan masyarakat di Amerika Serikat dan juga di Amerika dan di Eropa, terutama di Eropa bagian barat. Ya, dengan sistemnya demokrasi, ya kan? Sistem dasar ininya kapitalisme. Jadi ini sangat syarat ya tadi ya, sesuai dengan sejarahnya bahwa teori modernisasi ini muncul lebih banyak dari pengaruh dari Amerika Serikat sebagai negara yang dominan. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah teori modernisasi itu tidak pernah bergerak mundur. Jadi mereka selalu mengalami kemajuan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita pakai ukuran Human Development Index, zaman dulu barangkali orang angka literasinya atau tingkat pendidikannya baca tulisnya itu di dunia mungkin masih di bawah 40%, sekarang sudah di atas 70%. Ya, jadi meskipun di belahan dunia ini masih ada orang yang susah, masih ada orang yang tertinggal, masih ada orang yang miskin,
masih ada orang yang tereksklusi, tetapi secara umum telah menjadi kenaikan. Kalau kita lihat dari 40 tahun dari indeks pembangunan manusia, maka ya indeks pembangunan manusia yang ada di dunia ini selama 40 tahun mengalami kenaikan, meskipun ada beberapa kejadian perang, konflik di berbagai macam wilayah yang ada di dunia ini, ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya adalah asumsinya adalah teori modernisasi ini memiliki perubahan yang sifatnya progresif, tidak regresif. Progresif artinya apa? Mengalami sesuatu yang sifatnya positif, mengalami kemajuan. Kalau di grafik itu istilahnya naiknya ke atas kurvanya, tidak ke bawah. Ya. Barangkali dulu Indonesia, misalnya kita ada satu negara X misalnya, dulu dia belum merdeka, penduduknya dulu mungkin tidak punya income per kapita yang tinggi, misalnya hanya di bawah misalnya $500 per tahun, kemudian meningkat jadi 600, 700, walaupun itu pelan, tapi dia tetap meningkat. Jadi asumsinya adalah perubahannya selalu progresif. Dan terakhir, asumsinya adalah teori modernisasi itu memiliki waktu atau rentang yang panjang. Dan itu tidak sebentar, ya, gitu. Nah, jadi dari asumsi-asumsi teori ini kita bisa jelaskan bahwa beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, asumsi teori modernisasi itu sifatnya apa? Sistematik. Yang kedua, sifatnya transformatif, dan yang ketiga memiliki sifat imanen, bergerak secara terus-menerus. Itu yang bisa kita simpulkan dari beberapa hal yang tadi. Sehingga asumsi metodologis yang timbul dari teori modernisasi ini adalah teori modernisasi itu mengkaji persoalan-persoalan yang ada di dunia ketiga atau negara-negara yang baru merdeka melalui pola model yang ada di Eropa Barat atau Amerika Serikat, gitu ya. Dan yang kedua, asumsi metodologisnya adalah ada kecenderungan atau tendensi yang mengatakan bahwa secara universal teori modernisasi itu tidak menekankan pada faktor-faktor yang sifatnya khas atau unik. Jadi ada negara-negara memiliki kekhasan tertentu, keunikan tertentu, itu tidak dilihat. Karena yang adalah mereka melakukan keseragaman. Oh, kalau misalnya mau bikin negara menjadi sebuah modern, maka dia harus punya industri. Dia harus punya sumber daya manusia yang oke. Dia harus punya pembiayaan negara secara finansial yang baik. Dia harus punya sistem politik demokrasi yang yang dianggap sangat demokratis, misalnya seperti itu. Dan asumsi metodologis yang terakhir adalah unit analisis dari teori modernisasi itu adalah negara atau state. Ya, oke. Nah, kita lanjut. Kemudian, apa setelah kita mengetahui perspektif modernisasi ini, asumsi metodologisnya, asumsi teoretiknya, latar belakang sejarah, dan juga pengaruh beberapa teorinya, yang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana implikasi kebijakan pembangunan ketika suatu negara itu menggunakan teori modernisasi. Yang pertama, asumsinya adalah teori modernisasi itu memberikan pembenaran bahwa hubungan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Sehingga apa? Yang namanya Amerika Serikat, kehidupan masyarakat di Eropa Barat itu menjadi model rujukan atau panutan dari kebijakan-kebijakan yang dialami oleh negara-negara yang baru merdeka. Ya, jadi seolah-olah yang namanya negara modern itu kayak di Prancis, di Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Kanada, seperti itu. Ya. Dan yang kedua, implikasi kebijakan ya, saya sering bilang bahwa teori modernisasi ini kan sangat khas Barat, sangat khas Amerika Serikat, sangat khas dengan Eropa. Jadi biasnya cukup besar ketika dia memberikan nilai bahwa ideologi komunisme itu dianggap ancaman karena nggak sesuai. Karena kan ideologi Amerika Serikat, Eropa di bagian Barat ketika menawarkan modernisasi ini kan lebih menekankan pada kapitalisme misalnya, yang itu bertolak belakang dengan ideologi komunisme atau sosialisme misalnya.
Anggaplah seperti itu. Sehingga ideologi komunisme itu dianggap yang ada yang ada di beberapa negara dunia ketiga itu sebagai ancaman. Sehingga apa? Ya, yang namanya instrumen pembangunan ekonomi, instrumen demokrasi itu harus dibuat untuk menggantikan nilai-nilai tradisional yang ada di negara-negara yang baru merdeka. Sehingga apa? Hal ini memberikan legitimasi tentang apa pentingnya perlunya bantuan asing. Investasi, tenaga kerja, teknologi, ya kan? Termasuk juga mungkin sumber daya yang bentuknya macam-macam. Ya, seperti itu. Nah, kemudian perspektif modernisasi ini sebetulnya dianggap muncul berkembang menjadi sebuah perspektif teori modernisasi yang dianggap namanya jadi klasik. Jadi yang paling awal gitu ya. Jadi nanti dia menyebabkan beberapa teoritis itu memiliki atau mengembangkan teori-teorinya yang menggunakan perspektif modernisasi ini. Misalnya, satu contohnya ya, misalnya David McClelland dia di bidang psikologi mengembangkan tentang teori motivasi berprestasi. Alec Ingalls bicara soal sosiologi mikro tentang manusia modern. Kemudian misalnya Lipset bicara soal pembangunan ekonomi dan pengembangan demokrasi politik. Ya kan, Robert Bellah bicara soal agama dan pembangunan di aspek makronya. Kemudian di aspek ekonomi nanti ada Sarbini tentang pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, jadi perspektif teori modernisasi ini memengaruhi beberapa disiplin ilmu dari mulai psikologi, politik, sosiologi, ekonomi untuk mengembangkan sendiri kajian-kajian yang menggunakan perspektif modernisasi. Seperti itu. Nah, kemudian perspektif modernisasi ini juga bisa dilihat kelebihan dan kekurangannya. Jadi yang pertama misalnya keprihatinan utamanya adalah pertama, faktor yang bertanggung jawab terhadap modernisasi negara dunia ketiga, ya kan? Itu adalah beberapa negara yang ada di dunia ketiga itu, ya kan? Itu menjadi justru menjadi negara-negara yang dianggap terbelakang. Ya kan? Sehingga apa? Negara dunia ketiga itu dianggap masih tradisional, tertinggal dibandingkan dengan negara-negara barat. Sehingga negara dunia ketiga ini harus lepas katanya dari nilai-nilai tradisional itu dengan mengadopsi ciri-ciri masyarakat yang ada di barat. Gitu. Ya kan? Jadi seolah-olah negara-negara misalnya gitu, dunia ketiga itu tertinggal itu karena ulah mereka sendiri. Karena ciri ketradisionalan mereka itu sendiri. Begitu. Ya kan? Sehingga apa? Ya, manusia-manusia masyarakat yang hidup di negara dunia ketiga itu, ya kan? Itu nggak bisa tuh menjalankan sifat-sifat atau nilai-nilai tradisionalnya jika mau maju, jika mau modern. Ya? Sehingga hasil dari perspektif modernisasi ini ya analisisnya sifatnya itu sangat abstrak sekali gitu loh. Sehingga tujuan-tujuan ciri dari manusia modern itu ya dianggap ya itu adanya rujukannya ada di barat. Adanya di Amerika Serikat, ada di Eropa Barat. Gitu. Ya kan? Sehingga apa? Dianggap, wah ini kalau ada negara-negara dunia ketiga yang cirinya sifatnya, oh ini negara-negaranya nggak mengikuti pemilihan secara demokratis melalui pemilu, adanya diktator, nah itu dianggap itu nggak sesuai. Seperti itu. Ya, dan ini memicu beberapa perdebatan juga sebenarnya akhirnya ketika mengkritik teori modernisasi. Jadi misalnya gerak pembangunan yang
modernisasi itu dianggap terlalu etnosentrik dan abai dengan pembangunan yang sifatnya alternatif, gitu kan, karena dianggap terlalu optimis. Lalu nilai-nilai tradisional ada di suatu masyarakat itu atau di satu negara itu tradisi-tradisi ya, itu padahal itu bisa heterogen juga. Dan itu nilai antar tradisi dengan nilai modern dianggap bertolak belakang. Sehingga kultur, tradisi, kebiasaan ada di masyarakat yang bersifat unik dan segala macam dianggap menghambat pembangunan. Sehingga terus dihapus, katanya seperti itu. Nah, kemudian metode kajiannya apa dikritiknya? Ini analisisnya terlalu abstrak. Sehingga apa? Dia tidak bisa menghargai sejarah perkembangan manusia yang ada di satu negara, misalnya di negara dunia ketiga, sehingga bersifat ahistoris. Dan secara ideologis, ini kritik yang cukup keras gitu ya, yaitu apa? Ideologi itu bias dengan perang dingin pasca perang dunia kemarin, sebelumnya yang tadi saya ceritakan. Dan tidak bisa bersifat objektif dan tidak bebas dari ideologi. Sehingga perubahan sosial yang dihasilkan tidak stabil, sifatnya sangat pragmatis secara ideologis dan secara politis. Nah, terakhir, dominasi asing, faktor eksternal kolonialisme, pelibatan beberapa perusahaan multinasional dan transnasional, kemudian ketidakseimbangan nilai tukar, dengan distandarkannya dolar sebagai satuan nilai tukar di dunia, ya kan, dan sistem internasional misalnya emas jadi satuan lain juga, misalnya seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian berdasarkan kritik-kritik ini, teori modernisasi ternyata melakukan revisi, membuat kajian-kajian baru untuk menjawab kritik yang disampaikan terhadap perspektif modernisasi. Ya, dengan melihat aspek perbedaan tradisi, metode kajian, arah pembangunan, dan faktor eksternal dan konflik. Ya kan? Jadi misalnya perbedaan tradisi, misalnya beberapa dalam tanda kutip gitu ya, penganut dari teori modernisasi ini, mereka bilang bahwa misalnya contoh ya, faktor positif pembangunan. Ya, kajiannya Michael Dove, Winston Davey, Wong Silun. Ya kan, mereka melihat soal bagaimana familisme dan kewirausahaan, budaya lokal dan pembangunan di Indonesia, agama di Jepang dan teori barikade, atau mungkin beberapa metode kajian sejarah mengenai studi kasus dan analisis sejarah mulai dimasukkan kembali oleh teori modernisasi, ya kan. Kemudian arah dari pembangunan itu ya kan bisa multidimensi, tidak hanya satu bergaris lurus tujuannya satu homogen, tapi bisa heterogen, gitu kan. Kemudian lebih memperhatikan faktor eksternal, di mana beberapa negara itu seperti demokrasi beberapa di dunia ketiga itu juga bisa menghasilkan sebuah proyek pembangunan yang oke, seperti itu. Nah, terakhir, ketika teori-teori modernisasi itu jawab kritik, akhirnya mereka mulai menggunakan atau kembali melihat bahwa ternyata nilai-nilai yang unik, yang khas, yang tradisional dari suatu masyarakat itu bisa menjadi bagian dari proses modernisasi. Ini yang terjadi bagaimana Jepang ya kan menggunakan aspek sejarah, kekuatan dari nilai-nilai tradisional mereka seperti agama-agama Tokugawa, ya kan, itu dibuat ya kan menjadi membangkitkan semangat baru, gairah baru untuk membangun. Atau mungkin sekarang Vietnam ya, dengan kegigihannya mereka pasca perang dengan Amerika, ya kan, menang perang Vietnam itu menjadi sebuah kekuatan baru, penyemangat mereka. Dan yang kedua, teori modernisasi ini juga kembali ke sejarah, di mana latar belakang sejarah perkembangan satu masyarakat itu menjadi faktor yang penting untuk melihat keberhasilan dari kemajuan yang akan dicapai oleh satu negara. Dan akhirnya beberapa analisis juga dilakukan secara mutakhir dengan melakukan analisis di tingkat negara, di tingkat subnegara, atau di wilayah-wilayah sifatnya regional. Nah, beberapa poin yang disampaikan pada pembahasan mengenai teori modernisasi ini sifatnya sangat general,
Selanjutnya, teman-teman bisa memperkaya dengan membaca beberapa perkembangan perspektif teori modernisasi